Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan jauh ke timur Indonesia, ke sebuah kepulauan yang keindahannya sudah mendunia. Kita akan menjelajahi Nusa Tenggara Timur, atau NTT. Tapi, kali ini kita tidak hanya akan membahas pantai eksotis atau komodonya yang legendaris. Kita akan menyelami sisi lain yang jarang terungkap, yaitu sisi kelam dalam lipatan sejarahnya. Siap? Mari kita mulai mengungkap rahasia dari timur Nusantara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali dulu NTT. Provinsi ini terdiri dari ratusan pulau, dengan 3 pulau utama, Flores, Sumba, dan timur bagian barat. Keberagaman budayanya luar biasa, setiap pulau, bahkan setiap kampung, punya tradisi dan bahasa yang unik. Sejak ribuan tahun lalu, wilayah ini sudah menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dengan kepulauan rempah-rempah di Maluku. Namun, posisi strategis inilah yang kemudian membawa NTT ke dalam babak sejarah yang penuh tantangan dan penderitaan. Kisah kelam pertama datang dari era perburuan budak. Jauh sebelum bangsa Eropa tiba, Sumba, yang terkenal dengan kuda-kudanya yang gagah dan kain tenunnya yang indah, juga dikenal sebagai Pulau Budak. Para bangsawan lokal sering berperang satu sama lain, dan tawanan perang biasanya akan dijadikan budak. Praktik ini semakin menjadi-jadi ketika para pedagang dari Makassar dan Bima mulai datang untuk mencari budak yang akan dijual ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Kehidupan manusia saat itu seakan tak ada harganya. Mereka ditukar dengan barang-barang mewah seperti porselen, emas, atau senjata. Ini adalah luka pertama yang tergores dalam sejarah masyarakat NTT, sebuah memori kolektif tentang kehilangan dan ketidakberdayaan. Memasuki abad ke-16, babak baru dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa. Portugis adalah yang pertama menancapkan kakinya di Pulau Solor, membangun benteng untuk mengamankan jalur perdagangan kayu cendana yang sangat berharga dari Pulau Timur. Kayu cendana saat itu nilainya setara dengan emas di pasar Eropa. Demi memonopoli komoditas ini, Portugis tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan mengadu domba kerajaan-kerajaan lokal. Mereka menanamkan pengaruhnya tidak hanya lewat perdagangan, tapi juga melalui penyebaran agama Katolik yang hingga kini masih menjadi agama mayoritas di beberapa wilayah NTT, terutama Flores. Namun, di balik misi suci tersebut, tersimpan ambisi untuk menguasai dan mengeksploitasi. Persaingan pun memanas ketika Belanda, melalui kongsi dagang VOC, datang dengan ambisi yang sama. Perebutan kekuasaan antara Portugis dan Belanda ini berlangsung selama ratusan tahun. Pulau Timur menjadi arena pertempuran utama. Benteng-benteng dibangun, dihancurkan, lalu dibangun lagi. Rakyat jelata menjadi korban utama dari konflik para raksasa Eropa ini. Mereka dipaksa memihak, desa mereka dibakar, dan hasil panen mereka dirampas. Puncaknya adalah ketika Pulau Timur akhirnya dibagi dua dalam sebuah perjanjian pada tahun ke-1859. Bagian barat jatuh ke tangan Belanda, menjadi bagian dari Hindia Belanda, sementara bagian timur tetap dikuasai Portugis, yang kelak menjadi negara Timor Leste. Pembagian ini adalah sebuah tragedi, sebuah garis imajiner yang memisahkan keluarga, suku, dan budaya yang sama. Penderitaan rakyat NTT tidak berhenti sampai di situ. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, eksploitasi terus berlanjut dalam bentuk kerja paksa dan tanam paksa. Rakyat diwajibkan bekerja tanpa upah untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang hanya menguntungkan kepentingan kolonial. Di Sumba, rakyat dipaksa menanam kelapa untuk diekspor, sementara mereka sendiri seringkali kekurangan pangan. Perlawanan-perlawanan kecil sering muncul, dipimpin oleh para pemimpin adat atau bangsawan lokal. Namun, dengan persenjataan yang tidak seimbang, perlawanan ini hampir selalu bisa dipadamkan dengan kejam oleh Belanda. Salah satu contohnya adalah Perang Motangrua di Manggarai, Flores, pada awal abad ke-20. Meskipun penuh dengan semangat heroik, perlawanan ini berakhir dengan kekalahan dan penangkapan para pemimpinnya. Kisah kelam ini berlanjut hingga masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Seperti di daerah lain di Indonesia, masa ini adalah periode yang sangat brutal. Rakyat NTT dipaksa menjadi romusha, pekerja paksa untuk membangun benteng pertahanan dan landasan pacu pesawat. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali. Kelaparan merajalela karena hasil pertanian dirampas untuk kebutuhan perang tentara Jepang. Kekejaman tentara Jepang meninggalkan trauma yang mendalam bagi generasi yang mengalaminya. Ini adalah masa di mana harapan seakan padam, dan masa depan terlihat begitu suram. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perjuangan belum usai. Wilayah NTT, yang saat itu masih menjadi bagian dari negara Indonesia Timur bentukan Belanda, harus berjuang untuk benar-benar terintegrasi dengan Republik Indonesia. Konflik dan ketidakstabilan politik di tingkat nasional seringkali berimbas ke daerah. Pembangunan berjalan lambat, dan NTT sempat mendapat julukan sebagai daerah yang tertinggal. Kekeringan yang sering melanda, ditambah dengan kondisi geografis yang sulit, membuat tantangan pembangunan di provinsi ini menjadi semakin berat. Isu kemiskinan dan kekurangan gizi menjadi masalah kronis yang terus menghantui hingga beberapa dekade setelah kemerdekaan. Namun, di tengah semua kisah kelam ini, ada satu hal yang tidak pernah padam,
semangat juang dan ketangguhan masyarakat NTT. Mereka adalah para penyintas sejati. Mereka berhasil melewati era perbudakan, kolonialisme, perang, dan krisis. Mereka menjaga budaya dan tradisi leluhur mereka dengan gigih. Kain tenun yang mereka buat bukan sekadar kain, tapi sebuah narasi sejarah, doa, dan harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tarian dan upacara adat mereka adalah cara untuk terus terhubung dengan akar mereka dan mengingat siapa diri mereka sebenarnya. Kini, NTT sedang bergerak maju, pembangunan infrastruktur digalakan, pariwisata berkembang pesat, dan generasi mudanya mulai unjuk gigi di kancah nasional maupun internasional. Labuan Bajo telah menjadi destinasi wisata kelas dunia, membawa harapan baru bagi perekonomian lokal. Namun, penting bagi kita semua, terutama generasi muda NTT, untuk tidak melupakan sejarah ini. Sejarah kelam ini bukanlah untuk diratapi, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Pelajaran tentang pentingnya persatuan, tentang harga sebuah kemerdekaan, dan tentang kekuatan semangat manusia untuk bertahan dan bangkit kembali. Dengan memahami masa lalu yang penuh luka, kita bisa lebih menghargai masa kini yang penuh harapan. Nusa Tenggara Timur adalah bukti nyata bahwa sekelam apapun malam, fajar pasti akan menyingsing. Keindahan alamnya yang luar biasa kini bersanding dengan kekuatan manusianya yang tak kalah mengagumkan. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Semoga cerita ini bisa memberikan perspektif baru tentang Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.